Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkuak, dimana ketika dalam pembolangan sore tadi ya teman-teman, ketika dalam proses pembolangan ini sebetulnya ada beberapa benda yang saya dapatkan teman-teman. Nah, terkait benda yang saya dapatkan ini ada sedikit yang cukup menarik perhatian saya, sehingga pada malam hari ini saya harus kembali lagi ke tempat di mana salah satu benda yang saya dapatkan atau pusaka-pusaka alam yang saya dapatkan ketika saya bolang. Ini bolang saya ini kemarin saya tidak sempat melakukan live ya teman-teman, tetapi di balik hasil pembolangan saya ini ada sesuatu benda pusaka yang menurut saya ini sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, sehingga pada malam hari ini saya langsung hadir lagi di mana salah satu bentuk dari pusaka alam. Nah, pusaka sudah saya kembalikan lagi ya teman-teman ya. Pusaka sudah saya kembalikan lagi di gua. Nah, pusaka ini saya kembalikan di gua teman-teman, karena ini kita ada di salah satu gua ya. Nah, ya. Jadi pusakanya ini saya kembalikan lagi, dan pusaka ini sangat luar biasa teman-teman ya. Dan pusaka ini sangat jarang sekali dimiliki oleh banyak orang. Tapi kalau bentuknya mungkin cukup banyak ya, orang mungkin cukup mengenalnya. Nah, pusaka apa yang teman-teman ingin tahu nggak? Nanti pusakanya akan saya ambil lagi. Alhamdulillah, pusakanya nanti akan saya ambil lagi teman-teman. Cuma memang ini harus saya kembalikan dahulu ya. Saya harus kembalikan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pusaka ini sangat luar biasa teman-teman. Dan bentuknya serta yang saya dapatkan tadi ini, awal mulanya pun saya tidak begitu tahu ya bahwa ternyata ini suatu benda yang pada zamannya dahulu ini terbentuk secara proses alam ya. Ini salah satu benda pusaka yang luar biasa teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum pernah tahu ya. Ini sudah saya kembalikan lagi, tapi nanti akan saya ambil. Ini proses pembolangan mewujudkan sesuatu benda ini cukup luar biasa ya. Kalau nanti ada yang ingin tahu, nanti kita ambil ya benda pusakanya ya. Nanti kita ambil lagi, karena ini proses pembolangan saya teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu benda yang memang menurut pengajian yang tadi saya kaji ini harus saya kembalikan. Jadi nanti insya Allah malam hari ini juga nanti akan kita kuak sisi lain ya, seperti apa sebetulnya benda ini. Apakah itu betul-betul benda yang pada masa zaman dahulu, atau memang ini tempat-tempat orang yang dulu sering bertapa. Jujur teman-teman ya, kalau di atas itu untuk bertapa teman-teman. Nah, yang di atas itu ya. Jadi kalau mau bertapa itu ada di atas. Tadi saya sempat memperhatikan naik ke atas. Disitulah ada salah satu pertapaan-pertapaan.
yang bentuknya sangat luar biasa. Di atas itu banyak sekali bebatu-batuan, batu-batu yang punya nilai seni yang sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa harus dikembalikan? Sudah dikasih jenengan, karena saya ingin mengkuak sisi lain, Kang Mas ya. Ini nanti kita ambil dulu ya pusakanya ya. Nanti kita ambil dulu pusakanya, kita ambil lagi ya, karena ini tadi sempat harus saya balikan dulu teman-teman pusakanya ini ya. Nah, walaupun saya sudah membawanya ya, sudah membawa pulang, sudah saya bawa pulang, tapi pada malam hari ini saya harus mengembalikan pusaka itu untuk mengkuak sisi lain ya. Nih teman-teman, yuk kita ambil pusakanya ya. Kita ambil pusakanya nih. Nah teman-teman, sini Pak, coba mana saya lihatin kameranya, yuk sini. Nah, saya jangan lupa nih. Nah di sini nih teman-teman, jadi ini salah satu gua ya, ini batu teman-teman ya. Nah, ini kalau lampunya dimatikan, coba yang satu Kang, coba itu yang warna merah aja yang dicabut. Ini kita pakai dual lighting kamera sekaligus teman-teman. Nah kita pakai kamera yang agak biar nggak terlalu gelap ya, tahan dulu aja kameranya. Nah ini teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah ini masuk ke dalam guanya sini. Nah ini teman-teman, coba ini kita masuk dalam gua. Nah ini teman-teman, ini benda pusakanya ini tuh satu ya. Nah itu yang satu ini teman-teman tuh ya, itu satu. Ini saya kembalikan di tempat ketika saya dapat ya teman-teman. Yang satu ada di sana tuh, wah ada kodoknya. Nah itu yang satu teman-teman, itu yang warna putih ya. Coba Kak pegang, santai masuk ke dalam sini. Ini yang satu nih teman-teman. Nah ini yang satu nih, ini yang satu tuh. Nah ini yang satu teman-teman ya. Ini nah ini yang satu. Nah inilah pusaka yang saya dapatkan tadi waktu saya bolang teman-teman ya. Nah, nanti kita ambil ya, kita ambil dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi udah sempat saya bawa pulang teman-teman ya. Ini tadi sudah sempat saya bawa pulang yang ini teman-teman, ini ya. Dan ini wujud secara bentuk seperti ini nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil lagi ya Bapak. Nah ini teman-teman, nah ini nanti kita kuak sisi lain ya teman-teman. Nah ini bentuknya nih. Ini satu. Nah ini yang satu nih teman, jadi yang satu yang ini nih. Bismillah. Wah. Nah ini teman-teman, ini yang satu. Nah ini sangat istimewa sekali teman-teman.
matikan aja lampunya sebentar, jangan terlalu gelap, udah segitu aja, jangan terlalu terang. Ini yang satu teman-teman, ada yang paham gak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini teman-teman, ini yang satu teman-teman. Allah, ngeblu lagi Allah. Nah ini yang satu teman-teman, ada yang nah ini dia jenis. Wah, oke, kita keluar dulu dari gua, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita keluar dulu. Ini teman-teman, Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Suasananya teman-teman, Allahu Akbar. Sini juga ada pohon bambu loh teman-teman, karena sebetulnya awal mula tadi saya bolang bambu ya. Nih di sini nih, samping kanan kiri kita tuh ada pohon bambu tuh ya. Nah berawal tadi saya bolang bambu sini teman-teman. Nah kalau ke sana areal gua itu. Nih, sana juga ada pohon bambu teman-teman. Jadi batu ini dikelilingi pohon bambu teman-teman. Dikelilingi pohon bambu. Nanti kita kuak sisi lain ya teman-teman ya. Nah ini nih mustika yang kita dapatkan teman-teman. Bentuknya nih. Ini teman-teman, ini yang satu teman-teman. Bismillah. Nih. Jadi ada, coba Kang, ini batunya, goresan alamnya teman-teman, mantap banget. Ini natural banget, alam, natural alam ya. Ini teman-teman, ada yang tahu nggak
langsung tahu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, betul teman-teman, ini asli ya teman-teman batu ini. Nih. Nah. Jadi ini eyang semar di awan teman-teman ya. Ini asli dari alamnya udah kayak gini teman-teman. Jenis batunya. Oke, nanti kita kuak sisi lain ya teman-teman ya. Jadi nanti akan kita kuak sisi lain dari jenis batu ini. Oke lah. Nah ini teman-teman nih. Ini nanti kita kuak sisi lain dari mustika. Coba ada flash kamera enggak? Flash kamera. Jauhin aja lampunya. Mati, jauhkan aja, gelapin aja. Allahu Akbar. Ini teman-teman. Luar biasa Pak. Mantap, mantap sekali teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Sampai ini teman-teman. Jadi, coba ada air enggak? Minta air sini, ambilin air, siram air dulu sini. Sebelum nanti kita lakukan mediumisasi ya teman-teman ya. Buka dulu, coba siram dari atas. Jauh. Oke, cukup. Mantap. Bismillah. Ini teman-teman nih, mantap banget nih. Mantap, jos glandos banget ini teman-teman. Wow, istimewa ya. Kayaknya ini mantap ini teman-teman. Ini teman-teman, ini natural dari alam teman-teman ya. Nih. Ini jangan dibuat leontin Kang, karena ini udah natural alami kayak gini aja ya. Jadi natural alami ini teman-teman ya. Kita dekatkan. Jadi ini natural alami aja teman-teman ya.
jangan dirubah bentuk lagi ya, tidak usah dirubah bentuk, biarkan natural alami. Ini pun sama nih teman-teman, nih. Bismillah. Allah. Ini juga natural alami aja teman. Natural alami aja seperti ini teman-teman ya. Ini kalau digelap-gelapan teman-teman, semakin gelap semakin terlihat. Coba sinar kejauhin sedikit, gelapkan sedikit. Dan ini kenapa saya harus kembali lagi ke sini ya teman-teman ya, karena ini betul-betul saya akan coba kuak sisi lain. Ini oke teman-teman, kita sudah aduh, dari sini aja kan. Jadi dua mustika bambu ya, yang memang rencana tadinya saya mencari mustika bambu di areal sini teman-teman. Ini ada di areal daerah Serandil, tidak jauh ya, karena ketika saya membolang di areal ini ada beberapa benda yang memang saya dapatkan, yang memang ada di lokasi ini. Dan yang menjadi ketertarikan saya, malam hari ini saya harus datang lagi untuk mengkuak sisi lain secara langsung teman-teman ya, karena ini di lokasi yang saya dapatkan di wilayah sini. Jadi ini nanti kita kuak sisi lain untuk mengetahui sebetulnya pusaka-pusaka yang seperti ini nih, dua pusaka ini ya teman-teman, apakah ini salah satu yang ada di wilayah ini? Dua ini nanti kita lakukan mediumisasi untuk mengkuak sisi lain ya teman-teman ya. Kita siap Maulana dulu lah ya. Ayo kita siap-siap yuk, karena biar waktunya nggak terlalu malam. Ini udah jam 10 ya. Kita akan lakukan mediumisasi teman-teman, kita kuak sisi lain di balik dua benda yang saya dapatkan tadi di wilayah ini. Dan ini langsung di lokasi teman-teman ya, langsung di lokasi untuk lakukan mediumisasinya ya. Oke ya, yuk. Kita di sini aja Pak ya.
Ambilin tas B saya. Tas B saya mana? Ambilin tas B saya dulu. Kita mustika taruh di sini aja ya. Kalau nggak dinyalain aja itu lampu yang satu lah. Lampu yang satu nyalain aja dulu. Biar nggak terlalu gelap. Oke. Kita taruh sini aja ya. Atau taruh mana ini? Coba ambil daun dulu, ambil daun dulu, daun. Nah ya udah. Pakailah kamera itu, tadi sudah. Tas B saya, ambil tas B saya dulu. Bentar ya teman-teman. Nanti kita akan lakukan mediumisasi pada malam hari ini untuk mengkuak sisi lain. Udah, tutup lagi tasnya. Sini pakai kertas, coba saya ambilin kertas aja. Oke ya teman-teman, kita akan lakukan mediumisasi untuk mengkuak sisi lain terkait dua benda pusaka alam yang saya dapatkan di areal Gunung Serandil ini. Nanti kita akan kuak sisi lainnya. Nggak biasanya setelah saya dapatkan benda-benda pusaka, saya kaji di rumah, tapi ini malam hari ini kita kaji secara langsung di lokasi yang saya dapatkan ya. Mohon doanya ya teman-teman, agar penguakan sisi lain terkait tentang dua benda pusaka alam yang saya dapatkan yang punya bentuk gambar seperti gambar Eyang Semar, dan yang satu lagi salah satu tempat pertapaan, tempat duduk suatu pertapaan ya. Jadi ini salah satu tempatnya, duduknya. Nah, apakah mungkin dulu ada beberapa orang yang bertapa di sini atau apa, sehingga ketika saya membolang sebetulnya tidak ada suatu penarikan benda ya teman-teman, tetapi ketika saya membolang di sini mewujudkan sesuatu benda sehingga saya perhatikan dan saya bawa pulang ya. Tetapi yang menjadi aneh, saya harus mengkuak sisi lain dan saya datang lagi ke sini malam hari ini juga lah ya teman-teman ya. Ya. Kita akan kuak sisi lainnya ya teman-teman, agar kita bisa mengetahui sebenarnya benda-benda pusaka yang saya dapatkan itu proses kita kuak sisi lainnya ya. Oke teman-teman, kita pakai kamera depan aja. Maulana nanti kamu yang pegang ya kamera ya. Yuk. Udah.
itu pasang sendiri. Oke ya teman-teman, kita akan lakukan mediumisasi, kita akan kuak sisi lain dari dua pusaka alam yang saya dapatkan di areal daerah Gunung Serandil ini. Mudah-mudahan nanti dalam penguakan sisi lain kita bisa menggali informasi terkait dua benda pusaka alam itu ya. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya untuk saudaraku yang sudah hadir. Mohon maaf bila mana saya mengundang terkait tentang adanya dua benda pusaka yang kemarin sore saya dapatkan, sehingga pada malam hari ini saya hadir kembali di sini. Boleh bertanya dengan siapa di alergi? Brata. Terima kasih Brata sudah hadir. Saya ingin bertanya-tanya atau mengkuak terkait adanya dua benda pusaka yang Monggo disimak mawon. Keberanda tahu itu salah satu benda pusaka. Apakah itu salah satu perwujudan ada yang semar? Itu di Beranda tahu. Apakah itu salah satu ageman? Oh, salah satu ageman yang dulu ageman Eyang Semar. Tapi itu hanya bentuk, salah satu hanya bentuk batu saja. Ada dua batu, yang satu berbentuk seperti pertapaan dan satu memang berbentuk gambar Eyang Semar. Itu hanya sebatu perwujudan apa memang ageman dulu yang pernah dipakai? Ageman Eyang Semar. Ternyata bentuk gambar Eyang Semar itu hanya sebentuk ageman saja teman-teman, yang dulu memang pernah ada di sana. Dan satu batu lagi itu yang berwarna seperti warna merah mengkilau, mengkilat sehingga berbentuk seperti pertapaan. Apakah itu salah satu pusaka-pusaka juga yang memang ada di wilayah saya ini? Ada yang tahu itu memang dulu pernah dipakai seseorang atau hanya tinggalan-tinggalan dari Eyang sendiri? Berarti itu adalah salah satu benda yang memang pusaka-pusaka yang memang sangat kental ya, yang dulu sangat dikenal oleh Eyang Semar itu sendiri bentuknya.
Saya mau tanya, kenapa benda-benda itu, pusaka-pusaka yang saya dapatkan itu perwujudan di salah satu gua ini? Apakah ini dulu memang pernah ada orang-orang yang bertapa di sini? Banyak yang tapa. Apa yang bertapa di sini? Apa yang diminta dalam pertapaannya itu? Apa aja yang mencari apa? Bermacam-macam. Boleh saya tahu salah satunya apa? Ada yang bentuk kesaktian. Oh, ada juga yang mencari untuk jalan kerejekian. Jadi teman-teman, ternyata di sini juga banyak yang bertapa untuk mencari kesaktian. Ada juga yang mencari kerejekian. Ki Braja, ini tempat ini memang sudah berapa lama Ki Brata di wilayah ini? Sudah lama. 700 tahun yang lalu, 770 tahun yang lalu. Ya, udah cukup lama ya, teman, cukup lama sekali ya. Saya mau mempertanyakan lagi Ki Brata, dari dua benda pusaka ini, sebetulnya ini benda-benda pusaka yang memang dulu pernah diagem atau menjadi ageman Eyang Semar sendiri? Dua pusaka itu adalah ageman Eyang. Yang napak tilas memang bentuknya memang mirip Eyang juga ya. Apakah itu hanya sebatas Eyang dulu mengagem itu? Boleh tahu dua pusaka ini apakah pernah juga menjadi rebutan di wilayah-wilayah ini, atau ada orang-orang yang ingin mendapatkannya? Banyak yang mengincar. Apakah memang pusaka ini terbentuk ketika saya datang ke sini? Sebetulnya apa yang Braja ketahui sehingga ini mewujudkan dengan ada di salah satu gua tadi? Oh, itu kehendak Eyang. Jadi teman-teman, ketika saya bolang ke sini, adanya suatu dua benda pusaka mewujudkan seperti itu. Itu katanya kehendak salah satu Eyang yang ada di wilayah sini. Apakah termasuk Eyang Semar sendiri atau ada golongan-golongan yang lain yang mengatasnamakan Eyang Semar? Brata, saya juga ingin tahu sebetulnya banyaknya orang-orang yang bertapa di sini minta kesaktian. Salah satunya, ada enggak dulu yang pernah berhasil mendapatkan kesaktian di wilayah ini?
ada. Berhasil juga dia mendapatkan kesaktian di wilayah sini. Boleh saya tahu salah satu kesaktian apa yang dia dapatkan di wilayah ini? Banyak. Ada kehadiran juga ya teman-teman, ternyata ya, selain di Braja, di Brata, selain dua pusaka ini memang suatu kehendak Eyang yang memang mewujud. Di Braja boleh tahu Ki Brata, sebetulnya benda-benda pusaka ini setelah tadi saya mendapatkan untuk penguakan ini, ada hal apa saja yang kira-kira akan dipahami di Braja di sini agar saya sendiri bisa mengetahui sisi lain daripada pusaka itu, karena pusaka itu memang betul berbentuk seperti Eyang Semar ya. Ada hal apa Braja? Bukan sembarang pusaka. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Alhamdulillah. Terima kasih Ki Brata atas kepercayaannya. Sebetulnya ketika saya membolang tidak ada niat. Ketika saya membolangnya adalah membolang di dalam bambu. Ketika ada perwujudan ini, itu bukan karena saya masih banyak kekurangan di Brata. Jadi banyak terima kasih atas kepercayaannya sehingga mewujudkan sesuatu benda-benda pusaka itu. Termasuk pusaka bukan sembarangan. Boleh bertanya apa manfaat dan khasiat yang memang harus, salah satu manfaat dan khasiat yang memang dimiliki dari benda-benda pusaka itu? Tergantung dari pemakainya. Bisa digunakan untuk apa saja. Boleh salah satu aja. Untuk apa? Untuk kewibawaan. Apakah dari bentuk pusaka Eyang Semar ini termasuk punya kekuatan besar untuk pengasihan? Sangat besar. Saya juga ingin tahu Ki Brata, ini salah satu gunung yang memang dulu banyak untuk bertapa di sini. Ini ada beberapa rumpun bambu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 7 rumpun bambu mengelilingi salah satu batu besar ini. Makna dibalik itu apa bambu-bambu ini? Oh, bambu itu pagar. Ternyata 7 bambu ini adalah salah satu pagar untuk kekuatan yang ada di sini. Ternyata bambu ini juga ternyata termasuk punya energi khusus. Di Braja mengenal enggak salah satu pusaka selain pusaka yang ada di depan saya ini, pusaka Eyang Semar dan pusaka pertapaan Eyang Semar? Mengenal enggak pusaka Pring Petuk itu? Betul ada enggak Pring Petuk di Braja?
ada yang banyak ingin masuk ketika saya mengatakan Pring Petuk. Ternyata teman-teman, saya juga ingin bertanya ya, selain pusaka Eyang Semar dan pusaka pertapaan Eyang Semar ini sendiri, menanyakan Pring Petuk ternyata malah mengundang dari hal-hal yang lain di wilayah sini. Karena Pring Petuk itu memang sangat luar biasa juga ya, karena dalam proses pembolangan saya kan saya mencari bambu petuk juga. Terima kasih ya Ki Brata sudah memberikan informasi apa yang saya ingin ketahui, karena ketika saya dapat salah satu dua pusaka perwujudan Eyang Semar dan pertapaan Eyang Semar, ini saya harus datang ke sini. Apakah ada kesan yang memang harus diperhatikan untuk ketika dari pusaka-pusaka ini diperhatikan? Ada nggak hal-hal yang memang ketika saya ada di sini? Insya Allah. Jadi pusaka-pusaka itu sebaiknya jangan digunakan untuk menyerang orang ya, untuk menyerang orang lain, tapi gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada nggak nih teman-teman yang di situ yang bertanya, yang terbaca aja, yang terbaca. Berapa penonton? 76. 76. Ada yang bertanya nggak? Suara terdengar nggak? Suara terdengar mas. Bagus, suara di Braja juga terdengar. Ya tapi rada lirih tadi. Agak nggak terkencang ya. Ada pertanyaan yang apa? Ada nggak yang bertanya? Belum ada yang masuk ini. Masih pada nyimak mungkin ini Kang. Ada yang tanya pusakanya berupa patung atau apa Kang? Pusakanya itu berupa batu ya. Nanti saya sepil lagi ya, berupa batu perwujudan dari bentuk Eyang Semar dan pertapaan Eyang Semar. Ini perwujudan yang memang wujud tadi itu adalah salah satu suatu kehendak yang memang ada di wilayah-wilayah sini. Sebetulnya wilayah ini adalah untuk perebutan dari orang-orang. Dulu ada orang yang bertapa di sini untuk mencari kesaktian dan mendapatkan kesaktian itu. Ya. Mungkin salah satu orang yang mendapat kesaktian itu juga dulu pernah mengagem benda pusaka ini ya teman-teman ya, dulu ya. Kalau saya perhatikan, coba saya mengamati dari jauh, pusaka-pusaka ini adalah dulu pernah diagem dan dikembalikan lagi di sini, dan ternyata mewujudkan ketika tersentuh mungkin ya. Tetapi semuanya saya kembalikan lagi lah kepada teman-teman nantinya. Apakah pusaka-pusaka ini sebetulnya pusaka yang memang bisa diagem atau dimiliki banyak orang atau tidak, nanti kita akan cek selanjutnya ya teman-teman. Oke, di Braja mungkin itu saja ya. Banyak terima kasih atas kehadirannya ya, atas undangan yang sedang coba saya kuak sisi lain. Jadi sekali lagi minta maaf di Braja bila mana dalam saya mengundang ya. Ada yang bilang sampaikan salamku ke Ki Braja Kang. Siap. Terima kasih ya Ki Braja ya atas kehadirannya sekali lagi. Ada hal lagi Ki Braja mungkin sebelum Ki Braja untuk kembali? Oke, ternyata banyak sekali mau yang ada datang ya.
Jadi apakah benda pusaka ini harus saya simpan kembali atau saya bawa atau gimana ini Ki Braja, atau harus saya kembalikan lagi atau Ki Braja mau membawanya lagi? Insya Allah. Oke, terima kasih Ki Braja. Monggo. Ini masih di Cilacap Akang yang nanya daerah. Selamat datang yang baru hadir, untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk di seluruh Indonesia. Semoga senantiasa diberi kesehatan, kelancaran, kerezekian, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Muhaki, Kang Muhaki, siap. Nanti bisa langsung hubungi nomor yang tertera di profil Kang. Oke ya teman-teman, alhamdulillah terkait pengwakan sisi lain ya, jadi kita cukup mengundang Ki Braja ya, tadi beliau mengatakan bahwa terkait yang ada di wilayah-wilayah ini. Oke, mungkin kita akan sudahi aja dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, salah satu pusaka alam yang ketika saya bolang tadi ya kemarin ini dapat salah satu pusaka-pusaka alam yang memang berbentuk eyang semar, dan ini sangat jelas terlihat ya bentuk gambar eyang semar ini sendiri ya. Apa mungkin ini satu tempat ya? Sepertinya itu ya Kang, betul. Coba itu. nanti kita cek dari sini. Bentar ya. Ini kita lagi ada di salah satu goa. Ini kan. Ini sekeliling batu. Biasanya di sini itu sejarahnya itu banyak orang yang melakukan tapa atau semedi.
lagi Kang, maaf Kang. Ada notifikasi dari TikTok. Mas Ari sedang mengusahakan. Kita akan coba menyatukan ya teman-teman ya, apakah dia punya Allah. Allah Akbar. Ini teman-teman, sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih teman-teman. Ternyata apa yang saya rasakan ketika untuk bisa menyatukan salah satu bentuk pertapaan, alhamdulillah ini bisa terbentuk. Coba jauhkan.
Alhamdulillah. Oke ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke teman-teman, alhamdulillah apa yang bisa kita pahami, ternyata untuk suatu penyatuan kita coba menyatukan di mana dua pusaka alam. Yang satu itu bentuk dari salah satu bentuk gambar abstrak yang memang begitu kental sekali di salah satu batu ya, memang bentuknya sosok eyang semar. Dan yang satu lagi itu dia bentuk suatu pertapaan. Dan alhamdulillah kita coba tadi untuk menyatukan di mana posisinya, dan ternyata bisa terbentuk dan menyatu ya teman-teman. Jadi salah satu benda pusaka ini ya. Oke ya teman-teman, banyak terima kasih sekali untuk teman-teman yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Dan mudah-mudahan apapun tadi yang saya kuak dari sisi lain, bentuk dari suatu benda-benda pusaka. Jadi pembolangan saya terkadang bolang ya apa adanya teman. Jadi bolangnya nggak terlalu. Oke, kita biarkan aja dulu perwujudan bentuk ini. Ini masih di sini teman-teman. Oke, kita biarkan dulu ya. Kita mundur dulu yuk. Kita ngobrol santai di sini. Lampunya nyalain, yang lampunya itu, yang sana nyalain biar agak nggak terlalu gelap. Kita masih ada waktu. Jadi biar nggak terlalu gelap. Alhamdulillah kita lagi penyelusuran pembolangan terkait batu dua benda pusaka alam yang saya dapatkan. Dan pada malam hari ini saya langsung hadir ke tempat dimana ketika saya mendapatkan benda-benda pusaka itu ya teman-teman, untuk mengkuak sisi lain. Dan alhamdulillah kita tadi sudah mendapat salah satu sedikit ya informasi yang sudah saya gali terkait Ki Braja ya. Jadi Ki Braja memang tadi sempat menyampaikan bahwa benda-benda pusaka ini adalah dulu pernah diagem oleh salah satu jawara yang dulu pernah mencari kesaktian di wilayah sini dan dia berhasil. Gua Mas namanya. Ini namanya Gua Gunung Serandil. Tuh, kalau gua pertapaan. Kalau guanya Gua Pertapaan namanya teman-teman ya. Jadi kalau mau apa di atas sana tuh yang ada rumpunya di atas. Jadi ini bukit saja, bukit, salah satu bukit. Jadi Gua Pertapaan namanya, Gua Pertapaan yang ada di daerah wilayah Serandil. Dan ini juga ada bangunan-bangunan kayak gini nih teman-teman. Tuh salah satunya. Nah, jadi kalau mau bertapa itu di atas sendiri sana. Kenapa pertapaannya ada di atas? Karena biar tidak terhalang oleh salah satu pohon atau apa. Jadi di sana losdol langsung menuju ke atas ke atap. Ya, menuju ke atas langsung. Jadi untuk bertapa itu cukup nyaman teman-teman untuk meditasi, karena pandangannya kalau dari sini itu tembus ke laut, ke sana langsung menuju ke laut. Jadi sini tempat pertapaan namanya Gua Pertapaan. Kalau saya maksud itu Gunung Emas. Rahayu Kang Mas Go Rahayu.
Saya mau minum lah, minum dulu. Kita satu aja ya, kita mau satu kali untuk medumisasi saja teman-teman, jadi enggak 2 kali lah, karena ini kita langsung di areal lokasi ya, jadi kita mengkuak sisi hal yang positifnya aja, jadi kita tidak menggali hal-hal yang negatif di wilayah sini. Kita ambil wilayah-wilayah yang mengetahui sisi lain tentang 2 benda pusaka, dan itu ternyata bisa menjadi satu teman-teman ya. Dan pikir saya itu tidak mungkin bisa menyatu, tapi bisa disatu ya, bisa menjadi satu. Bismillah. Tadi ada yang bertanya ya, Ki Braja itu siapa? Ki Braja adalah salah satu yang mengetahui dari bentuk pusaka-pusaka yang ada, dan itu bentuknya sangat luar biasa teman-teman. Bentuknya jadi tanpa dipoles, tanpa diapakai, itu langsung terlihat ya. Jadi nggak perlu harus ada gambar lain lagi kayak gini, dikasih gambar atau gambar kayak gini, ini langsung terlihat. Jadi ketika ditunjukkan ini langsung terlihat bahwa itu adalah Eyang Semar gitu ya. Jadi seperti itu. Wildan tertarik sama cincinnya. Oh iya, malam hari ini memang sengaja saya pakai cincin ya teman-teman, karena sekali-sekali lah saya membawa cincin yang lama nggak saya pakai ya. Kebetulan ini lokasinya cukup jauh, luar biasa. Nanti kalau kita pulang, berani nggak pegang kamera jalan-jalan sendiri ke sini? Nah, nggak usah jauh-jauh, tapi berani nggak pakai ini? Hah? Gak usah jauh-jauh, di wilayah sini aja nih, jangan terlalu jauh masuk ke dalam sana ya, cukup di wilayah sini aja biar teman-teman tahu. Mau nggak? Ya udah nih, pegang. Saya mau ngerokok dulu teman-teman, biarkan. Satukan tangan yang baru meditasi, keramat ya Kang. Nih biar nih kameramen yang tuh nih, Maulana, ini sosok mediator Kang Fuad. Maulana hari ini nggak mau mediatoran dulu katanya, mau istirahat, mau pegang kamera. Nih sana pakai kamera itu ya boleh tuh yang terang, pakai senter yang terang. Ini sini tinggal, ini sini buat rokok saya. Pelan-pelan coba kita spill ya tempatnya, jadi semoga lokasi oke jauh-jauh ya. iya, doain ya kawan-kawan. Nggih Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kang Ari anak baik lah. Permintaan siapa ini? Ini Kang. Saya coba tak sepil dari sekeliling area sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan nih. Warna dalannya Kang. Ini sisi kanan dari gua tersebut sangat tinggi tuh kalau bisa lihat ya. Tempat perpapanan dulu ada pusaka mas gitu ya, mungkin bagi yang bisa merasakan ini pasti ada. Iya ke sana tuh. Ini tempat yang tadi kita burem.
tinggi nih posisinya ini. Kita kalau mau naik ke atas harus muter ini. Nah. Tuh. Coba kalau memang ada yang merasa ada sesuatu, itu nanti bisa di tapping. Ini mendadak gerah, ini yakin mendadak gerah padahal kita lagi di luar. Iya Kang, aman insya Allah, gak ada ular ini, cuman yang lain-lainnya itu loh. Coba gimana ini kondisi sekitar yang tadi kita liatin. Gerah hepol sumur kan, nah monggo, coba ada yang bisa lihat atau tahu. Ya kan, udah cek lokasi kan. Ini Kang. Nah, padahal ketika saya bolang di sini ini sendiri. Coba bayangin, ya kan. Kalau tahu malamnya kan seperti ini keadaannya. Sana itu areal laut lepas, ya kan. Nah, beginilah kalau bolang teman-teman, ya. Terkadang ada di posisi tempat-tempat yang memang sangat keramat, ada juga di lokasi gunung, dan bolang ini tidak menentu. Nah, bolangnya saya terkadang memang ada ketertarikan untuk masuk ke wilayah ini, datang ke wilayah ini, datang ke wilayah ini. Apapun hasil yang saya dapatkan, saya kembalikan lagi kepada Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah ketika pembolangan-pembolangan, adanya hasil yang saya dapatkan bentuk-bentuk pusaka-pusaka alam, ya kita nikmati saja, kita nikmati sebagai rasa syukur kita mendapatkan suatu benda-benda itu. Jadi seperti itu ya. Adapun beberapa tuntunan-tuntunan doa itu pasti ada teman-teman ya. Dan cuacana yang hari ini mungkin mau turun hujan besar nih, sudah terdengar suara angin. Jadi mungkin kita sudah aja dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Coba cek dulu tuh pusakanya masih ada nggak, masih berdiri nggak pusaka yang tadi. Nanti kita sudahi. Panas itu, panas Kang, nggak bohong Kang, panas. Ini pusaka yang sudah didapatkan Mas Ari. Oke. Terus untuk pangan. Nah, ini teman-teman ya. Ini dua pusaka yang saya satukan, dan ini betul-betul suatu gambar asli teman-teman. Ini yang disebut pusaka Semar Naik Kayangan, salah satu Semar Naik Kayangan, dan ini bentuk asli yang memang sudah ada teman-teman. Dan satu itu bentuk pertapaannya ya. Matiin aja kamera center coba sedikit biar lebih, ini kalau digelapan lebih terlihat jelas teman-teman. Nyala, ini menyala ya. Matikan coba sana agak jauh lagi senternya. Nah, ada sedikit lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tanpa goresan-goresan ya, tanpa goresan yang dibuat. Ini betul-betul
salah satu terbentuk wujud di salah satu batu, teman-teman. Betul-betul asli, alami, natural, alami, teman-teman. Natural. Pusaka alam ini natural, asli, alami, terbentuk dengan goresan gambar Eyang Semar. Ini juga natural, alami, tanpa adanya bentuk yang dibuat oleh manusia, teman-teman. Tapi betul-betul natural, alami, dua benda pusaka ini. Ini namanya Eyang Semar Naik Kayangan. Jadi ini tidak bisa untuk dirubah-rubah lagi ya teman-teman, atau dibuat cincin atau dibuat leontin, jangan teman-teman ya. Jadi biarkan natural, alami seperti ini, tidak usah dirubah-rubah lagi atau dibersihkan atau dihaluskan lagi, nggak usah. Ini harus natural, alami, apa adanya seperti ini aja teman-teman ya. Jadi karena ketika saya mendapatkan juga seperti ini bentuknya, jadi tidak ada untuk merubah bentuk lagi teman-teman. Jadi hargai pusaka-pusaka alam yang kita dapatkan, tidak usah kita menginginkan yang lebih daripada keinginan kita, karena keaslian natural alami itu akan lebih terasa dan lebih sangat membahagiakan ketika kita bisa menikmati bentuk goresan alam ciptaan sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Ini betul-betul luar biasa teman-teman ya. Adapun golongan-golongan bangsa jin ataupun golongan semacam sosok Eyang Semar yang berbentuk pada salah satu bentuk ini adalah suatu bentuk perwujudan saja. Insya Allah bila mana kita mau mengambil isi kandungan dari manfaat yang kita dapatkan ini, teman-teman nanti akan paham sisi-sisi lainnya ya teman-teman. Kita dekatkan lagi ini. Ini natural alam, betul-betul natural alam teman-teman, tanpa kita harus menempelkan sebuah gambar. Tadi ini sudah, ini namanya Eyang Semar Naik Kayangan, suatu bentuk. Jadi tidak usah dihaluskan lagi atau apa, udah natural aja seperti ini teman-teman ya. Oke, sekali lagi banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Mungkin karena sudah cukup hasil penguakan sisi lain yang sudah saya kuak terkait tentang benda pusaka, dan sudah banyak kehadiran-kehadiran yang lainnya. Jadi mungkin kita sudah aja dulu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol di lain waktu. Jadi kita cari tempat yang lebih nyaman lagi ya, kita lebih ngobrol, lebih di suasana yang cukup menarik. Ini di daerah Gunung Serandil ya teman-teman ya, di salah satu gunung selok. Ini namanya di Gunung Selok, banyak sekali gua-gua di wilayah sini. Oke, terima kasih ya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Ambil pakai daun aja itu, pakai daun Pak, dibungkus pakai daun. Kita ambil bungkus pakai daun juga boleh. Ini mau hujan, sebelum hujan besar kita sudahi dulu ya, karena udah terasa ini cukup luar biasa sekali nih, anginnya kencang dan mulai hujan besar. Takutnya karena ini perjalanan kita ini lepas pantai teman-teman, jadi kita harus waspada, takutnya hujan besar. Jadi kita akan sudahi dulu. Mungkin itu saja dulu ya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Banyak terima kasih yang sudah hadir, dan bila mana dalam penguakan sisi lain dari sebuah benda pusaka yang saya dapatkan, bila mana ada sesuatu kekurangan dalam penguakan atau penyampaian ataupun sisi lain yang ada di wilayah-wilayah setempat, bila mana ada kekurangan saya mohon maaf. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa
dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ini gede banget ya harap ya. Bis. Ini dia kayak pasing takau. Bismillahirrahmanirrahim.